pendapat kalian karena kita akan segera masuk ke Land of Down. Yes, let's go, kita memasuki ke arah game atau match ke-6 antara tim Hak melawan MDH Phoenix, yang dimana dimulai dengan dua jungler yang sudah kita lihat kali ini. Dimana ada Joy dan ada Kalkuteka yang memulai dari dua buff yang berbeda nih. Ya, dua buff yang berbeda, tapi bertujuan untuk ngejar ke area XP yang sama atau ke arah lane yang sama. Karena harusnya ini di bagian atas adalah gold lane-nya dan betul Yes, kedua belah mirror. jungler mirroring ke area gold lane mereka. Dan untuk kali ini, pressure demi pressure di arah tengah, beradu damage, cukup sakit damage yang terima. Tapi Daisy, what happened? Kehilangan cukup banyak HP. Dengan adanya beberapa follow up damage, tapi Joy di sisi lain menangkap dengan Mortal Coil. Dua player dari MDH Phoenix harus kehilangan 2 bar HP-nya. Dan mereka mau nggak mau harus mulai berhati-hati karena sedikit demi sedikit pasti akan dipaksakan lagi nih sama teman-teman dari tim Hak. Oke, beradu Retributions berhasil dimenangkan oleh Kalkuteka untuk kontes Little Wanderer yang pertama. Yes, tapi tentunya mereka masih fase early game, masih bisa untuk bertahan dan juga jangan terlalu agresif. Karena kita lihat pun juga mereka masih belum melewati turtle pertama. Mereka masih perlu setup yang lebih dan juga beberapa vision yang harus diberikan oleh para roamer mereka masing-masing. Dan kita lihat pun juga dari arah XP lane masih coba untuk skirmish skill dan juga ngepoke ke arah musuh satu sama lain dan mencoba untuk dapetin pundi-pundi gold harusnya, karena ini pun juga goldnya masih cukup sama, masih belum ada perbedaan yang cukup jauh karena ini pun juga masih fase early game. Tapi udah ada pergerakan juga dari Sa menuju ke arah bawah. Ya, untuk mendapatkan level 4 pastinya karena dengan gak adanya Feather Strike ini bakal ngebuat susah banget. Dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang sudah mulai hadir di area bawah di Land of Down area. Bertrading damage di bagian tengah sana. Coba untuk diberikan pokoknya damage dari Feather Strike. Arya harus menghindari mautnya. Wow. Sepertinya terkena efek stun. Baik. Tapi itu level 4 dan berhasil melakukan clearing minion membuat Arya nggak mau ngeluarin flickernya untuk bisa bertahan meskipun dia tadi udah kehilangan cukup banyak HP. Tapi kali ini ada Phantom Seed yang dikeluarkan. Joy 1v1 situation. Kalkuteka harus mundur ke bagian belakang terkena efek dari seorang Aura, tapi Decimations mendapatkan first blood-nya dan bahkan double kill dipegang oleh seorang Joy. Beradu damage kembali. Joy mundur ke bagian belakang, Daisy, tapi Terence Station Defense connect semua combo karena Daisy. Tersisa sedikit saja HP bar dari Daisy dan mau nggak mau dia harus mundur ke arah belakang, tapi Feather Strike lagi-lagi membuat Bunny kehilangan cukup banyak HP. Ya, harus kembali ke arah base terlebih dahulu mengingat beberapa fight yang terjadi. Mereka sebenarnya masih bisa untuk memenangkan pertandingan, tapi dengan adanya pertukaran 2 dengan 1, mereka goal pun juga masih belum terlalu jauh. Mereka masih cukup santai untuk kali ini. Tapi yang gue lihat adalah flow mereka sudah mulai teratur dibanding di match pertama. Mereka tahu resiko, mereka tahu kapan mereka harus melakukan sesuatu, dan kali ini turtle pertama mungkin bakal diamankan oleh teman-teman dari MDH Phoenix. Yang dimana nggak ada kontes yang terjadi, sedangkan dari arah gold lane lihat ada satu orang yang bakal coba untuk di-hit terlebih dahulu, tapi balik lagi serang Miku kembali terkena beberapa stun tapi masih bisa untuk bertahan. Tapi dengan adanya Yan, kawan-kawan kali ini bakal coba untuk memasuki area yang dimana sudah ada Joy langsung menjadi finisher untuk seorang Miku. Oh, bagus banget sih pressure-nya. Mereka tahu nggak akan bisa sempat untuk melakukan kontes di area turtle yang pertama di bagian bawah, jadi mereka langsung eksekusi gold lane-nya. Mereka untung banget karena mendapatkan gold lane serta outer turret yang berhasil dihancurkan. Tapi lihat kali ini Kalkuteka berhadapan dengan Bunny. Terizla menyelamatkan dirinya, coba untuk dikejar dengan adanya Barbiel. Di sana juga Daisy, Breakfast Fighter dikeluarkan. Bunny dalam bahaya dan langsung dieksekusi dengan begitu mudahnya oleh Kalkuteka. Dan lagi-lagi meskipun Terizla menjadi lawannya, kita tahu Terizla semakin sekarat semakin kuat karena punya damage reduction. Tapi dengan adanya critical hit yang bisa keluar dari Kalkuteka ketika lawan berada di bawah 50%, ini ngebuat seorang Bunny pun nggak bisa bertahan sama sekali. Dan oke, balik lagi ke dalam gamenya, udah ada pertukaran lane dari kedua belah gold laner meskipun Feisty yang berada di bagian bawah untuk kali ini ditemenin sama Arya dan Joy. Kemudian pukul mundur, memang udah setup di cancel dengan ada Mortal Coil. Bagus sekali Joy membuat dirinya selamat dari sergapan Lolita, dan di sisi lain seharus mundur dengan Wings by Wings ke bagian belakang. Tapi Joy apakah bisa Destination? Terkena efek stun, Joy nggak bisa kabur kemana lagi, terkena efek dari turret dan tershutdown. Untuk di menit yang keempat, Joy yang nggak bisa kabur kemanapun dan pertukaran lagi di mana Feisty pun menghilangkan nyawa di area bawah.
Ya, betul banget, tapi masih skirmish kill dari arah bawah. Kali ini mereka masih belum cukup kuat untuk buy one. Tapi tentunya dengan adanya seorang Kufra, mereka bakal coba untuk menahan minion terlebih dahulu. Tapi seorang Daisy mungkin bakal coba untuk berotasi terlebih dahulu. Mengingat satu game mereka sudah selesai, tapi teman-teman dari tim Hak sudah mendapatkan satu objektif turret. Dan kali ini mereka bakal bertukar yang namanya lane terlebih dahulu. Tapi tampilkan pursued by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah kembali untuk yang kedua kalinya. Ya, lihat pressure dari Parsianya. Yan harus mundur ke arah belakang, tapi Buni coba untuk mengengage, execution strike dikeluarkan. Kehilangan cukup banyak HP dan ditarik saja, tapi di sisi lain Turtle-nya berhasil di reset oleh kedua belah tim. Nggak mau, tidak terlihat ternyata ditarik ke arah bawah oleh Joy. Dan positioning yang bagus juga untuk tim Hak, meskipun ada 4 player yang membayang-bayangi Joy. Apakah Joy bisa mendapatkannya? Battlefield dibuka, Retribution diadu dan berhasil didapat oleh Kauku TK. Mundur ke bagian belakang, Arya dalam bahaya, dikejar dengan 3 member yang ada di MBS Phoenix. Dan bahkan Damien set up! 2 player terkena dampaknya. Critical strike dari Kauku TK belum bisa mengeksekusi Joy dan juga Arya, tapi dikejar dengan Sa. Fighter Ice Strike mempick off seorang Aryaka, dan yes, itu dia yang kita nantikan. Dimana Arya kehilangan nyawa dan bahkan Joy still survive, membalikkan keadaan bahkan Crystal. Oh my god, what a play Joy yang udah nggak punya banyak HP, tapi dia mampu untuk mempick off Crystal di area belakang. Somehow dia dapat dengan decimation-nya dan itu keren banget. Ya, betul banget, meskipun tadi agak sedikit tapi dari arah mid lane-nya kali ini mungkin ada satu orang yang bakal ke-pick off, tapi dari arah seorang Bani masih bisa kembali pulang dan memukul mundur teman-teman dari MDH Phoenix. Tapi sedangkan ada pergerakan lagi dari arah seorang Parsha kali ini mencoba untuk ke-pick off satu persatu seorang Brody. Pasti langsung hilang begitu saja dengan sangat mudah, tapi Arya terlalu terlambat untuk menyelamatkan nyawa seorang Brody. Tapi tentu 3 orang dari arah teman-teman MDH Phoenix bakal coba untuk nge-dive langsung, mencoba untuk dapetin satu turretnya dan biarin Arya langsung kembali ke arah belakang. Udah ada pergerakan juga, nggak bisa pulang meskipun ultimate ada, tapi balik lagi 4 lawan 1. Arya nggak akan bisa pulang. Ya, langsung di pick off begitu saja Arya. Lagi-lagi MDH Phoenix mendapatkan momennya, tapi Buni execution strike ke bagian depan sana, masih menahan penalty zone. Cukup sekarat HP dari Buni, mundur ke bagian belakang dengan menggunakan penalty zone-nya. Tapi di sisi lain, MDH Phoenix masih cukup kuat. 3 player yang ada di tengah hanya kehilangan sedikit saja HP yang mereka miliki. Dan bahkan dari tadi pressure yang dikeluarkan sama MDH Phoenix ini berpengaruh baik sama Miku, karena Mikunya jadi free farm di bagian atas. Sepertinya udah mendapatkan beberapa item juga, harusnya udah 2 atau 3 item untuk di menit yang ke-7 ini. Tapi ya sejauh ini Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah mulai hadir kembali di area bawah. Ya, tapi tentunya teman-teman dari arah kedua belah tim yang kita tahu ada tim Hak dan juga tim MDH Phoenix bakal coba untuk kembali setup terlebih dahulu. Ya, tapi tentunya ada Lord juga yang sudah di pop up, yang dimana mereka bakal coba untuk setup terlebih dahulu, mengingat udah ada pergerakan dari arah seorang Joy, tapi dari arah seorang Parsha coba untuk ke-clearing wave terlebih dahulu. Tapi lihat, ada seorang Joy yang mencoba untuk memberikan pressure yang lebih ke arah tim MDH Phoenix, sembari mencoba untuk nge-set up dan calling teman-temannya buat set up ulang di arah mid lane maupun ke arah lordnya, atau mereka bakal coba untuk bersiap siaga aja. Apapun yang terjadi dia bakal hantam. Ketika ada fight yang terjadi mereka bakal langsung ikutan siapapun yang kena duluan. Tapi seperti yang gue bilang, ini mana udah terlihat ada seorang Joy yang terlalu jauh, terlalu masuk ke jebakan dari MDH. Oke, tadi Tavern Defense coba disiapkan oleh Arya. Dari main yang dilakukan oleh Sa di bagian sana, tapi lihat Buni seorang diri coba untuk di follow up damage, siap penalti zone dikeluarkan. Kauku TK mundur ke bagian belakang, dan defense belum kena arah siapapun, dan bahkan Arya one last hit dieksekusi dengan begitu mudahnya. Doi dalam bahaya, Daisy coba untuk engage, masih bisa selamatkan ternyata tidak. Tim Hak kehilangan 3 membernya, di mana Lord yang pertama, Lordnya sudah muncul di bagian bawah. Dan untuk kali ini MDH Phoenix harusnya dengan begitu mudahnya bisa mendapatkan Lord secara gratis. Tapi tim Hak mau nggak mau mereka harus mencari kompensasinya. 2 player yang tersisa, Buni dan juga Yan, coba untuk follow up ke area mid lane dari MDH Phoenix. Tapi sepertinya cukup aman posisi dari Sa. Dan di menit ke-9 Lord berhasil dimiliki oleh MDH Phoenix. Yes, meskipun mereka mendapatkan objektif yang cukup besar, tapi teman-teman dari Hak pun juga nggak kalah. Sedangkan di sini pun juga masih ada Arya yang masih bisa kembali pulang terlebih dahulu. Tapi di sisi lain pun juga ada seorang Joy yang mencoba untuk
mengeliminasi seorang Crystal kali ini dengan satu ultimate saja. Dan juga ada seorang Sa yang mencoba untuk kabur dengan Wings by Wings-nya tidak akan dikejar terlebih dahulu, mengingat masih ada seorang Miku yang terlihat di area minimapnya kali ini. Dan mereka pun juga masih memiliki PR untuk mendapatkan atau seenggaknya nge-clearing mid lane-nya dan XP atau enggak gold lane yang berada di atas, karena udah ada satu lore yang berjalan. Oke, dan kali ini Buni. Oh, Titan Revenge! Dua orang player terconnect. Sudah dikeluarkan. Daisy menghilang, tershutdown oleh Feisty. Tapi di sisi lain, The Kauku TK maju ke bagian depan. Double kill didapatkan. Looking for more. Arya di sana menjadi targeting utamanya. Terkena efek sedikit demi sedikit dari vote kesalahan dikeluarkan. Tapi hanya 2 player saja yang berhasil didapatkan. Dan di sisi lain, masih ada Lord yang cukup sehat untuk bisa menembus base turret dari tim Hak. Dari area Purple Buff, dipukul mundur mau nggak mau Joy harus merelakan Purple Buff-nya untuk Kauku TK. Tapi lihat ada flanking yang dilakukan oleh Miku di bagian bawah dan sepertinya akan mendapatkan inner turret kedua untuk MDH Phoenix. Ya, dengan begitu gratis dan juga tidak ada gangguan ke arah serang Miku, dan kali ini ternyata Sa diam-diam berhasil di take down oleh seorang Joy kali ini. Tapi balik lagi, meskipun begitu teman-teman dari tim Hak kali ini agak sedikit kena pressure yang cukup besar dari MDH Phoenix, karena mengingat mereka pun juga dari goldnya sudah berbeda 3.000, mereka bisa ngasih pressure yang lebih, dan juga bentar lagi bakal ada lore yang kedua yang mungkin mereka bisa amankan, atau setidaknya mereka bisa nge-clearing wave dengan aman, dengan teratur, biar teman-teman dari tim Hak pun juga kesulitan untuk bisa maju atau targetnya kemana terlebih dahulu. Apakah dia harus nge-clearing wave terlebih dahulu agar ketika ada fight mereka nggak worry, mereka nggak khawatir dengan adanya creep minion yang satu persatu ngancurin satu turret mereka. Tapi kembali kali ini seorang Miku bakal coba untuk dikasih farming yang cukup banyak, sedangkan seorang Joy terkena damage kali ini. Udah ada kuda pun juga dari seorang Leomord Kota. Kauku TK masih bisa santai kali ini. Ya, dan ya ini winning condition-nya buat tim Hak sih, gimana caranya mereka bisa nge-pick off Miku sama Sa sih. Karena dari tadi Sa, Miku benar-benar ngasih damage yang cukup besar ke arah teman-teman dari tim Hak, tapi dengan membawa Purify, ini yang susah. Karena siapapun yang coba nangkep mereka pasti bisa lari keluar dari crowd control yang dimiliki sama tim Hak karena membawa Purify oleh kedua belah player ini. Sedangkan tim Hak mencoba untuk memberikan pokingan damage di area atas sana. Purple buff-nya dijagain dengan adanya Bunny. Tapi Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang sudah hadir di area atas dari Land of Dan kali ini Kauku TK udah mulai mendekat juga nih. Sepertinya ini bakal cukup susah sih karena perbedaan 4.000 gold antara kedua belah tim. Meskipun ada perbedaan gold, tapi lihat Buni mencari celahnya. Miku dan juga Kauku TK fokus ke area Lord yang kedua. Tapi di sisi lain pertempuran pecah. Pick off tercipta, Daisy dan juga Sa kehilangan nyawanya. Sementara Lord, satu bar HP lagi dari Lordnya. Apakah ada Battle of Retribution yang berhasil menangkan? Oleh Kauku TK meskipun dirinya kehilangan nyawa. Dan bahkan tersisa 2 orang player saja dari MDH Phoenix. Crystal menjadi target selanjutnya, double kill dipegang oleh Feisty. Menyisakan Miku seorang diri meskipun mereka mendapatkan Lordnya. Tapi lagi-lagi kehilangan 4 member bukan hal yang baik untuk MDH Phoenix. Yes, terlalu banyak banget pressure yang diberikan tentunya, yang dimana kita pun bisa melihat dari replaynya pembukaan yang cukup bagus dari area seorang Yves-nya dengan real world manipulation, dan juga teman-teman dari area Phoenix, MDH Phoenix pun juga nggak kalah. Mereka dapetin satu objektif, tapi mereka masih bisa mengamankan satu marksman mereka, satu damager utama mereka, meskipun mereka harus membayar dengan mahal banget karena beberapa orang sudah di take down, 4 orang dan juga 2 turret di midlane sudah hilang. Yes, dan sepertinya ada permintaan pause dari salah satu tim. Jadi kita akan ada technical pause sebentar dari tim Hak sepertinya meminta untuk adanya game pause dan ya membahas sekitar 13 menit game tiebreaker pertama kita ini berjalan. Aku lihat gimana dominasi dari MDH Phoenix yang sudah mulai terbaca oleh pause dari MDH Phoenix ternyata. Yes. Ya, dimana tadi 13 menit waktu game pertama tiebreaker kita berjalan ini MDH Phoenix udah megang kendali sebenarnya karena mereka berhasil men-secure round pertama, mereka menguasai beberapa objektif turret juga dari tim Hak. Tapi ya baik lagi tim Hak dengan mendapatkan 4 member dari MDH Phoenix
mereka langsung menguasai kembali skena permainan di match tiebreaker kita yang pertama. Yes. Mereka bisa untuk mendapatkan 4 poin kill dan mengejar yang tadinya 4.000 gold gap, sekarang hanya tinggal 1.000 gold gap aja. Jadi keuntungannya cukup banyak diterima oleh tim Hak. Dan meskipun mereka kehilangan Lord yang kedua, Lord yang sudah enhance, tapi dengan nggak adanya 4 member dari MDH Phoenix, ini akan menjadi Lord yang sia-sia. Jadi mau nggak mau harus buru-buru secepat mungkin menghilangkan Lord terlebih dahulu agar super wave minion yang keluar cuman 1 wave aja, jadi nggak lebih dari 1 wave. Yes, dan tentunya teman-teman dari MDH Phoenix pun juga menyisakan seorang Miku. Dan Miku masih bisa untuk clearing wave terlebih dahulu sampai lore-nya sudah menuju ke area turret. Dan teman-teman dari tim Hak pun juga nggak bisa melanjutkan push laning yang dia lakukan. Meskipun dari tim Hak pun juga mendapatkan 2 turret sih, sebenarnya 2 turret udah dapetin, dan itu udah menjadi pembukaan yang cukup bagus karena ketika 2 turret dari arah mid lane yang sudah hilang, berarti vision mereka terbuka lebar ke area jungle yang dimiliki oleh tim teman-teman dari MDH Phoenix. Dan ini bakal membuat mungkin teman-teman tim Hak bisa dapetin lebih poin lebih lagi ketika dia menang tim fight yang sebelumnya. Dan kali ini tim MDH Phoenix harus kembali setup ulang, kembali untuk memajuin atau memanage minion-minion mereka. Dan jangan sampai ada yang keculik lagi, terutama seorang Miku, karena gue belum lihat Miku ter-takedown lagi atau terculik dengan begitu banyak. Jadi kalau misalnya tabungan mereka atau tabungan mereka seorang Miku bisa berjalan sampai ke arah late game, MDH Phoenix masih bisa mengembalikan keadaan. Tapi balik lagi, tim Hak pun juga masih memiliki beberapa kesempatan untuk mengembalikan keadaan dengan bisa nge-press abis-abisan dari MDH Phoenix yang memang memerlukan banyak banget memerlukan banyak banget waktu untuk clearing, untuk farming dan segala macam. Apalagi Leomornya sempat di take down beberapa kali dan membuat teman-teman dari MDH Phoenix pun juga harus bermain agak sabar lagi. Tapi tentu itu dia untuk beberapa waktu match yang tadi. Tapi kita pun juga sedang bersiap-siap karena ini masih game pause. Kita masih memberikan mungkin reset sih. Jatuhnya ini mereka bisa reset juga buat mental mereka, buat power dan skill mereka. Dan akhirnya kita kembali lagi ke lane of dawn untuk tim Hak melawan tim MDH Phoenix. Ya, dan terlihat Lord berhasil dihilangkan ya begitu cepatnya oleh teman-teman dari tim Hak. Bergerak menuju ke arah bagian bawah, orange buff berhasil secure juga oleh Feisty. Dan ya, perbedaan yang tadi 4.000 gold, seperti yang aku bilang sudah menjadi 1.000 gold aja. Jadi MDH Phoenix nggak boleh ngelakuin mistake lagi. Yes. Karena pada saat kontes Lord selanjutnya, apabila ada mistakes yang sama terulang kembali, mereka akan sangat-sangat dirugikan. Mengingat semakin lama game ini berjalan, dead timer mereka ini akan semakin lama juga. Tadi mungkin dead timernya pas nih ketika Lordnya sama Super Wave Minion udah di-clear sama tim Hak, mereka udah pada respawn lagi. Tapi di atas menit 16, dead timer udah semakin lama. Mau nggak mau MDH Phoenix kalau misalnya nggak bisa nge-pick off pada saat mereka inisiasi, lebih baik mundur aja. Kalau misalnya mereka paksain, ini bakal berbahaya karena kita tahu ya, Parsha ketika Feather Ice Strike-nya udah dikeluarkan dan nggak bisa nge-pick off siapapun, dia nggak bisa ngasih follow up damage yang lebih besar lagi. Dan itu menjadi poin penting untuk MDH Phoenix kalau misalnya masih mau bertahan. Tapi lihat di sisi bawah, Daisy 1v4 situation. Bravos Fighter karena 4 orang member. Coba untuk bertahan, flicker out, menghindari Tennis Revenge dari Arya, tapi nggak bisa lari kemanapun. Penalty zone dan juga Void Blast dari Yan langsung bisa mengeksekusi Daisy di bagian bawah. Wow, lagi-lagi kerugian untuk MDH Phoenix. Yes, mereka udah, tapi di sisi lain pun juga mereka masih unggul dari segi goldnya meskipun hanya berbeda sedikit saja. Tapi balik lagi, mereka jangan sampai menyia-nyiakan hal ini karena ketika mereka ada yang ter-takedown seperti seorang Parsha-nya, seorang Sal maupun seorang Mikunya, ini bakal menjadi keuntungan yang baik untuk teman-teman dari tim Hak. Sedangkan dari MDH Phoenix ini gimana caranya biar bisa ngelindungin seorang Miku, seorang Sal maupun ke arah seorang dari Leomor sendiri dari Kaufuteka. Karena kalau kita lihat pun juga di sini udah mulai di open Real World Manipulation kembali ke arah seorang Sal, masih belum bisa membakar meskipun HP dari seorang Sal sudah sedikit. Yes, dan Lord yang presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah mulai hadir di area atas dari Lane of Dawn. Kaufuteka terlihat oleh Arya. Arya mundur ke arah belakang mencari momentumnya. Bani seorang diri menuju ke arah Chiku.
harus berhati-hati karena lagi-lagi ya semakin lama game berjalan DTM menang Wah. semakin jauh, tapi ada flanking dari Joy. Joy. Split push ke arah bagian bawah sepertinya akan bisa menghancurkan inner turret, tapi ini adalah momen tepat untuk MDH Phoenix kalau misalnya mereka mau memulai ke arah Lord yang ketiga yang ada di bagian atas. Oke, ada konsil yang dibuka dari Arya, Terence Defense disiapkan. Menunjukkan yang tepat, terjepit no. tembok sepertinya nggak bisa menembus ke arah tembok yang ada di Terlalu depannya. jauh. Dan konsilnya pun menjadi konsil yang cukup sia-sia. 5 member dari MDH Phoenix sudah hadir kembali. Di mana di bagian bawah, satu orang player itu Daisy lagi-lagi menjaga lane jauhnya. Tapi Lord sudah mulai dipoking-poking oleh Feisty. Feather Ice Strike dibuka, Ian dan juga Bunny harus mundur ke bagian belakang. Dapat HP lifesteal dari minion yang ada di bagian atas membuat Bunny cukup banyak kembali HP-nya, bahkan Kristal dengan SP baru tersisa. Efek Asura Aura Joy apakah bisa melakukan one last hit, tapi sakit Miku. banget damage dari Heavy Crossbow. Keluar dengan adanya Purify, cukup panas sejauh ini meskipun Daisy terkena efek dari Tyrant Rage. Beradu damage di bagian depan, Reward Animation dibuka juga, Daisy masih cukup selamat, tapi ada Decimation. Satu dikeluarkan untuk satu, dan sejauh ini masih ada Kristal yang coba untuk mendapatkan follow up damage yang nggak bisa kemanapun. Feather Ice Strike dibuka, yang menjadi targetingnya dikejar oleh kuda gila. Kau Kuteka berhasil mempick up player kedua dari tim Hak dan membuat dua ditukarkan untuk dua player. Dua tukar dua ini agak sulit banget ya, karena dari tim Hak pun juga kehilangan maginya, sedangkan teman-teman dari MDH Phoenix hanya kehilangan frontlinernya, sedangkan seorang Miku, seorang Sam masih standby. Tapi tentunya kali ini sudah dibuka, masih bisa untuk di cancel terlebih dahulu, dan ada seorang dari Feisty yang berhasil untuk nge-take down terlebih dahulu bersama dengan seorang Arya. Kali ini kembali lagi dua orang berhasil untuk di-take down ternyata. Tapi balik lagi, MDH Phoenix harus kembali berusaha untuk setup ulang lagi. Mengingat tim Hak pun juga dari arah seorang Brody-nya sudah semakin lama semakin sakit bersamaan dengan seorang Yves-nya. Dan ini kesempatan yang cukup bagus. Mengingat kita pun juga masih belum melihat adanya seorang dari jungle mereka masih cukup bersiap-siap terlebih dahulu. Tapi Miku ini jangan sampai ke takedown atau ke takedown, karena dia bakal ngasilin gold yang lebih banyak ke arah tim Hak. Tapi tentunya kali ini Lord mungkin bakal coba untuk dipancing terlebih dahulu, mengingat tim dari MDH Phoenix pun juga nggak bisa maju kemana-mana, nggak bisa terlalu jauh pun juga karena udah ada Bunny yang dimana menjadi frontliner mencoba untuk membayangkan lebih lama lagi meskipun harus mengorbankan seorang Bunny. Yes, tapi Bunny-nya kehilangan immortalnya. Langsung dieksekusi dengan momentum yang ada dan didapatkan lagi poin kill tambahan untuk Miku yang ada di dekat Lord Pit. Tapi untuk kali ini Lord yang ketiga menjadi milik tim Hak, di mana mereka kehilangan Bunny, masih ada Joy sama Arya yang bisa menjadi front lane. Jadi mau gak mau ya, MDH Phoenix harus tetap berhati-hati meskipun mereka masih ada 5 membernya. Joy coba membuka Visions ke arah bagian depan sana saat terlihat Feather Ice Strike dibuka. Joy masih bisa menghindari dengan Arya Asura. Aura mundur ke arah belakang sana, Kristal langsung memberikan efek stun. Terkurang 3 bar HP dari Joy, tapi sejauh ini cukup aman harusnya. Untuk tim Hak masih bisa melancarkan serangannya. Terence Revenge, connect ke arah satu orang player. Kristal masih bisa mundur ke arah belakang, masih belum ada Feather Ice Strike yang dimiliki sama Sa. Jadi mau nggak mau MDH Phoenix harus narik ulur dulu. Tarik lebih ke arah base-nya, lebih dekat, lebih baik. Tapi terkena Miku. efek, Terence Revenge yang di-cancel. Oh my god, masih bisa selamat. Bahkan sekarang main set up. Feather Ice Strike juga, Arya one last hit. Oleh burun dan langsung dieksekusi begitu saja. Tapi di sisi lain ada reward manipulation dibalaskan dari Bravest Fighter. Terkena efek stun, double kill dipegang oleh Sa. Tershutdown Feisty-nya. Joy dan juga Bunny dikejar oleh Kuta yang mengamuk. Kau Kuteka menyeretnya ke arah belakang sana. Double kill dipegang oleh Miku dan wipe out. Tim Hak dihilangkan dan line out dan MDH Phoenix berhasil mendapatkan one straight push-nya kah? Karena nggak ada lagi player yang terbisa dari tim Hak dan inilah dia match tiebreaker kita yang pertama untuk MDH Phoenix. Yes, kali ini MDH Phoenix mendapat